Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam banyak yang sedang puasa sunat, tapi kue kotak habis juga. Pagi ini kita dijumpakan Allah di tempat paling baik, tempat mujahid menuntut ilmu, kampung Al-Quran. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Dia yang syariatnya hari ini kita jalankan sampai akhir hayat kita, tetap melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang punya duit banyak hasil dari laut menangkap ikan speedboat, kumpul duit di bank. Hasil dari tanam sawit kelapa, simpan lagi. Hasil dari tabung, simpan lagi. Hasil dari gaji SPPD, keluar kota, uang tunjangan, simpan lagi. Setelah disimpan, dibangunkan ke rumah, sampai semennya pun 1000 sak. Tiba-tiba pas mau masuk ke dalam rumah, saking senangnya hati, kumat sakit jantung, mati. Rumah yang besar diambil oleh istri, habis itu pun dia menikah lagi dengan berondong manis. Apa yang dibawa mati? Kain putih selimut badan. Ada orang mati bawa kebun, tak ada, tinggal. Untunglah pernah dia mengasih 1 sak semen ke pesantren tahfiz Quran Darul Fikri. 1 sak semen itulah yang dibawanya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti datang menghadap Allah, mikul sesak semen. Rumah tinggal, duit tinggal, tabungan tinggal. Tapi ada orang yang menyumbang saung. Bukan saung, asrama laki-laki, asrama perempuan, kantor bupati, Pak Wakil Bupati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala akan membangun masjid, sudah terbangun, tinggal penyempurnaannya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah. Yang membangun masjid sudah dibangunkan Allah satu booking tempat di surga. Alhamdulillah. Mereka membangun masjid dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya. Kita jangankan mau membangunkan untuk rumah Allah, rumah kita pun harganya 3M. Tahu 3M? 3 kali minjam baru dapat tegak berdiri rumah. Tapi ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak bisa dibangunkan semua, jangan tinggalkan semua. Jadi ibu-ibu yang ada duitnya kumpul sikit-sikit, bisa membawakan 1 seng, datang jumpai Ustadz Fauzi. Assalamualaikum Ustadz, saya cuma bisa ngasih 1 seng. Bapak kebetulan dekat rumahnya ada pokok kayu, dipotong pakai sinso, diketam halus, jadi kosen pintu, antarkan kemari. Yang bisa ngasih duit, bawakan kemari. Bapak anggota dewan tadi ngasih duit, sudah. Bapak Wakil Bupati ngasih duit, sudah. Ustadz Somad ngajak orang aja, dia tak ada ngasih. Oh, jangan nanti kesannya setelah balik, alah Ustadz Somad tuh meletakkan batu pertama, habis itu dia balik, habis itu datang lagi. Saya tak banyak duit, saya ikut Pak Wakil Bupati aja ngasih 10 juta juga lah. Biar supaya nanti di surga dekat tempat kami. Sebetulnya saya tadi mau ngasih 100.000. Tapi masa di dunia duduk dekat, di akhirat jauh Pak Wabu. Pas tanya malaikat, kenapa aku jauh? Kok 100.000? Tapi sudah dituliskan di situ baik-baik. Besar-besar balihonya ditulis, ikhlaskan niat. Nah, itu ada sih. Kok kenapa cuma ngasih 2.000? Biarlah 2.000 asal ikhlas. Udahlah 2.000 tak ikhlas pula. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tanggal 22 September, mudah cara mengingatnya, Hari Santri 22 Oktober. Kita sebulan sebelum Hari Santri.
22 September 2018 Abdul Somad diminta meletakkan batu pertama. Padahal di mana-mana ceramah tak mau saya meletakkan batu pertama. Karena pengalaman beberapa masjid saya letakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Setelah saya letakkan batu pertama, saya pun balik ke Pekanbaru, datang cemas takut saya. Cemanalah nasib pesantren Darul Fikri itu. Kalau sempatlah nanti tahun depan aku datang ke sana, tiba-tiba bangunan tak ada, malunya. Makanya saya tak ada kontak dengan Ustadz Fauzi ini sudah hampir 6 bulan. Takut saya diteleponnya. Ustadz Somad bisa datang. Apa tuh Ustadz? Batu pertama tak bertambah-tambah. Tapi rupanya di luar dugaan. Begitu saya dapat kabar, masjid sudah berdiri, kantor sudah tegak, ada asrama putra, ada asrama putri, ada pula saung tempat kelas, ada pula pintu gerbangnya. Sampai lupa saya di mana batu pertama itu dulu saya letakkan. Di belakang. Masih ada lagi. Alhamdulillah, nanti masih kami mau tengok lagi. Di mana letak batu pertama itu dulu. Artinya apa? Dalam setahun begitu megah dan mewah, tapi jangan bangga dulu. Karena kita perlu ada visi misi ke depan. Maka ada tanah yang perlu dibebaskan 400 juta. Ada lagi tanah sekian hektar. Maka ini tanggung jawab kita bersama. Yang bisa dengan uangnya, kasih uang. Yang bisa dengan tenaganya. Aku tak bisa ngasih duit Pak Ustadz. Aku mau datang gotong royong, ikut ngecor, ikut bangun, ikut gali sumur, ikut bantu. Datang pula ibu-ibu, saya tak bisa ngasih semen, saya tak bisa ngasih seng, saya tak bisa ngasih duit. Tapi saya bisa membawakan makanan untuk santri-santri. Ini ada ikan goreng, ini ada ikan sambal. Kamu, saya tak bisa, cabainya aja Pak Ustadz. Ini semuanya akan menolong di hadapan Allah. Kalau engkau seekor gajah, bawakan batang kelapa kemari. Tapi kalau engkau seekor semut, bawakan sebutir gula pun jadi. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makanya nanti kotak akan disebar, terserahlah. Kebetulan dia kaya, masukkannya duit banyak. Kebetulan dia tak pola kaya, tapi hatinya kaya, banyak juga. Nampaknya udah ada sabotase ini. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang kubur ada 3. Pertama, yang pertama, mantap ini. Kalau gitu kita ulang dari awal balik. Memang kalau yang tidak pakai kabel itu, dia tak ada kabel, itu rentan dimasuki jin setan hantu. Yang pertama yang mengiringi kita nanti waktu mau dibawa dari rumah ke liang lahat, maluhu, harta. Kalau punya mobil, mobil ikut. Kalau punya motor, motor ikut. Kalau punya selimut, selimut dibawa orang. Ambulan, ambulan ikut. Sampai pelataran parkir. Ahluhu, istri, anak, menantu, suami, tetangga, kawan, sahabat. Datang, ikut. Sampai ke pintu liang lahat. Jamaah seramai ini ya, begini banyaknya. Kalau Abdul Somad mati di Pekanbaru, ada yang mau ikut masuk ke dalam? Sekarang udah ngaku tidak. Abdul Somad akan masuk sendiri ke dalam, 1 meter kali 2 meter, dalamnya 2 meter ke bawah. Kalau tegak orang laki-laki tak terlalu tinggi sampai rata. Kenapa mesti dalam? Karena bau manusia lebih bau daripada bangkai ular. Busuk. Seminggu di dalam, hitam biji mata. Mata pertama kali busuk. Sebulan di dalam, pecah perut. Keluar segala ulat-ulat. Cacing-cacing dari 1 kilometer. Kalau dimakamkan di sini, 1 kilometer keliling cacing-cacing sudah mencium baunya. Karena cacing tak punya mata, tapi hidungnya tajam luar biasa. Cacing-cacing mencium. Tercium aroma brownies, kata dia.
Mereka pun ramai-ramai, datanglah cacing, RT-nya, RW-nya, datang semua, menyerang. Hidung dimakan, pipi dimakan. Makanya kalau kita ziarah, ingatlah, hai kubur, hai ziarah, kalau aku mati nanti, agaknya pipiku yang mana duluan akan dimakan cacing. Manusia warna kulitnya warna tanah. Coba tengok, tak terlalu jauh warna kulit warna tanah, karena memang diciptakan dari tanah. Kalau memang kita diciptakan dari tanah, tanah itu rendah hati, tanah itu tawadhu, tanah itu dipijak-pijak. Kenapa ada orang yang sombong Pak Ustadz? Dia dari tanah juga, cuman dari tanah sengketa. Tapi yang hadir di atas ini adalah orang baik-baik. Apa beda orang yang di atas ini dengan orang yang di depan dengan orang yang di sini? Apa beda mereka di sini dengan yang ada di sini? Di sini ada Pak Wakil Bupati. Di sini ada Pak Kajat, Pak Jaksa. Di sini ada Bapak Ketua Majelis Ulama. Di sini ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Di sini ada tokoh masyarakat Maulana Pak Masrul Kasmi. Di sini ada orang-orang punya jabatan dan kekuasaan, tapi mereka masa lalu, setelah itu pun mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang di sini, mereka ini adalah masa depan. Di sini ada calon bupati Meranti. Kok tak yakin Ibu? Ibu pikir mereka pakai sorban tak bisa jadi bupati? Mereka di balik sorbannya itu 30 juz dalam Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, An-Nas ada di kepalanya. Kita dibuka kepala kutu. Nih, tapi walaupun di kepala mereka Quran, mereka belajar fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Dari mana Ustaz tahu? Mana mungkin Diknas memberikan sertifikat izin belajar SMP kalau mereka tidak belajar itu. Kalau sampailah Bapak dari Diknas yang menyerahkan ke Pak Wabub tadi, ini Pak boleh belajar SMP di sini, tiba-tiba tak dipelajari, pembohong, tak mungkin. Maka dalam kepala mereka ada Quran, ada hadis, ada fikih, ada usul fikih, ada bahasa Arab, ada balaghah, ada ma'ani, ada mantik, ada bayan. Tapi dalam kepala mereka juga ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Jadi tolong luruskan pemahaman kita. Ini banyak orang, anak kau di mana? SMP. Anak kau di mana? Pesantren. Mau makan apa? Ada manusia ini otaknya isinya makan aja. Makan. Sengaja dibuat Allah lambung itu di sini, otak itu di sini. Jauh antara lambung dengan otak. Tapi ada orang isinya makan. Yang dekat lambung sama otaknya itu apa? Udang. Coba buka kepala udang. Situ otaknya, situ perutnya. Kita ini sengaja dijauhkan Allah. Jadi supaya jangan berpikir, nanti makan apa? Ada satu orang Riau belajar di Jakarta. Masuk pesantren. Apa kata makciknya? Kau sekolah pesantren mau jadi apa nanti? Tengok tuh abangmu. Satu pengacara, satu dokter, satu orang hebat. Kau masuk pesantren mau jadi apa? Hari berganti, musim berubah. Sekarang dia tinggal di rumah keponakannya yang tamat pesantren. Adapun yang tiga tadi, satu pun tak dapat ditumpang. Anak kurang ajar, menantu celaka. Nih yang akan berbakti kepada orang tua. Nih yang akan menolong. Karena mereka diajarkan sayang pada emak, sayang pada ayah. Kalau sayang pada orang tua, maka tinggalkan anak-anak ke sini. Tengah malam mereka ambil air wudhu tahajud, diajak iktikaf mengulangi bacaan Al-Quran. Tengok tadi anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mengalir pahala bacaannya. Mereka hafal Quran. Selamat datang di kampung Al-Quran. Satu hari mereka hafal 2 juz, mengulang hafalan. Orang hafal Quran satu hari ngulangnya 2 juz. 1 tahun
24 kali dia khatam. 1 hari 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Kalau mau investasi akhirat, masukkan anak ke pondok pesantren. Di luar, macam mana anak-anak sekarang di luar? Keluar tamat sekolah, masuk pagi jam 8, keluar jam 12. Habis itu pergi ke tempat toko bangunan. Untuk apa? Lem kambing. Saya baru dapat video. Anak-anak laki-laki perempuan cabut, mabuk, lem kambing. Anak perempuan pacaran sama laki-laki. Kalau memang kau sayang sama aku, dipoto dong. Foto, disimpan, diancam, mengajak hubungan kelamin. Malu kita menceritakannya. Tapi itu fakta dan data. Berserak di grup-grup WhatsApp. Diserakkan, disebarkan beritanya di FB. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan generasi bangsa adalah pondok pesantren. Takbir. Ya Allah, sudah kusampaikan di Selat Panjang ya Allah. Sudah sampaikan di Meranti ya Allah. Kalau anak mereka tetap juga kena musibah, kena sabu-sabu, mati sakau, kena virus HIV AIDS, bukan salahku lagi ya Allah. Allahumma hal ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, sudah kusampaikan, saksikanlah ya Allah. Di bulan suci, di bulan mulia, di bulan haram, bulan Muharram, sudah disampaikan semuanya. Kalau tak juga mau masukkan anak ke pondok pesantren, la haula wala quwata illa billah. Bapak ibu yang sudah masukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Macam ada tawon tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ustadz sekalian, kalian belajar di sini sudah setahun, santrinya sekarang sudah ramai. Jangan kalian merasa dibuang sama orang tua. Ini banyak anak-anak nih duduk tepi pokok sagu, galau, mulut mengangu. Bukan cuma jin yang masuk, lalat masuk. Kalian di pesantren ini bukan karena orang tua tak sayang. Orang tua kalau sayang sama anak diletaknya di pesantren. Sayang sama anak bukan diletakkan celah ketiak. Seandainya saya dulu tak dimasukkan ke pesantren, kemudian saya tak dikirim ke Mesir, mungkin sekarang saya ini udah jadi hantu. Tapi mak saya sayang, dikirimnya saya ke pesantren, walaupun tak tamat. Masuk ini cabut, masuk ini lari, masuk sini tak selesai. Akhirnya tamat Madrasah Aliyah Air Molek Indragiri Hulu. Sekarang semua pesantren tempat saya lari itu mengakui saya sebagai alumninya. Hebat tak tuh? Ini bukan Ustaz Aceh nih. Tamat saya Aliyah, masuk IAIN. Tak selesai IAIN, pergi ke Mesir. Selesai ke Mesir, masuk Universiti Kebangsaan Malaysia. Tak selesai Malaysia, pergi ke Maroko. Selesai Maroko, pergi ke Sudan. Mau sidang di Sudan, kurang 4 bulan. Balik, bulan 12, pergi lagi. Umur 43 tahun, tetap juga masih sekolah lagi. Ini tiba-tiba datang anak SMP. Ustaz, saya mau nikah. Apa? Mau kucampakkan aja ke laut. Sabar-sabar kalian sekolah di sini, hafal Quran, taman SMP, taman SMA. Anak yang hafal Quran taman SMA dapat beasiswa full di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Takbir. Bayangkan anak ustadz yang jilbabnya panjang, auratnya tertutup, sedap pula suara menyanyi Javin, lalu kemudian hafal Quran 30 juz, tamat SMA Darul Fikri, dapat beasiswa ke Jogja, dokter spesialis, pulang kerja di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Abdul Somad udah duduk di kursi roda. Waktu didorong masuk, datang dokter. Datang, tengok, dokter. Siapa kok dokter? Ustaz, ini Ustaz Somad, silakan masuk, cepat urusannya. Ente siapa kok kenal sama saya? Saya alumni Darul Fikri dari Meranti Ustaz. Kerja di sini? Iya Ustaz, tapi tamat pesantren. Dulu setelah tamat dari Darul Fikri, saya ke Fakultas Kedokteran dan sekarang dokter spesialis di sini. Saya dulu heran, kenapa lah anak-anak ini kalau ditanya, mau jadi apa? Jadi dokter. Ternyata yang memberikan bantuan pertama kemari 150 juta tahun lalu adalah ID, Ikatan Dokter
Indonesia. Ada satu lagi IDI, Ikatan Dukun Indonesia. Nah, itu neraka jahanam tempatnya. Jangan berkawan sama hantu sama setan. Dokter. Dulu selalu saya tanya, mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi apa? Jadi dokter. Saya heran. Kenapa anak-anak ini semua mau jadi dokter? Sekarang setelah punya jamaah banyak dokter, barulah saya paham. Tukang yang membangun masjid itu pakai martil besar, lompang. Dari pagi sampai sore bertukang, berkeringat, berpeluh. Gaji sehari 70.000. Dokter, martilnya kecil aja. Pukul-pukulnya lutut sedikit 7 juta. Lutut kanan 7 juta. Buka telinga apa? Ada sarang laba-laba. Buka mulutnya 5 juta. Takutlah pasien tadi menutup. Karena buka 5, tutup 5. Sekarang saya tanya, anak-anak Ustadz mau jadi dokter? Mau jadi dokter. Dokter spesialis masuk ke dalam ruangan, jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudhu sholat duha. Tadi malam dia ngulang hafalan. Masuk dia ke dalam ruang ICU yang banyak orang mau sakratul maut itu. Di ruang ICU itu lagunya cuma satu, setengah napasku pergi. Masuklah dokter spesialis alumni Darul Fikri tadi. Masuk dia bawa jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tenang semua yang di ruang ICU itu. Surat Yasin kalau dibacakan di ruang ICU 2 gondang. Kalau tak sehat mati. 3 anak, 1 orang kaya, 1 pejabat, 1 orang hebat, tapi tak bisa menolong ayah emak di ruang ICU. Yang 1 hanya menengok, macam menengok kucing. Yang 1 lagi pula menangis, mama. Kejap-kejap, mama. Yang 1 lagi tak tahu mau buat apa, ambil HP, dipotonya mak tadi. Cik, emakku sedang sakit. Bagi teman yang kasihan, tolong like and share. Yang 1 pula datang pula cucu streaming. Nenek, senyum nek, senyum nek. Kenapa mereka tak tahu menjenguk orang sakit? Padahal mestinya dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyehatkan. Isfi mardona, sembuhkan emak kami, sembuhkan nenek kami, sembuhkan ayah kami. Mengapa mereka tidak melakukan itu? Karena mereka tidak pernah belajar di pesantren Darul Fikri. Pesantren-pesantren lain juga. Cuman kenapa pesantren ini Ustadz sebut? Karena saya meletakkan batu pertamanya. Terserah saya lah. Mana yang mau saya sebut? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pikir bapak yang katanya sekarang, "Mama, jangan pergi lama-lama ya, buah hati belayan jiwa." Bapak pikir, ibu pikir mau mereka kalau ibu mati masuk ke dalam berdua? Mau? Tengok, udah ngaku dia tak mau. Bapak saya tanya, mau bapak masuk menemani mereka masuk yang lain? Takut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bukan mau ngompori provokator merusak hubungan orang, tidak. Saya cuma ingin mengingatkan, sayang sama istri silakan, sayang sama suami silakan, sayang sama anak silakan, tapi sayang yang dapat membawa sampai ke liang lahat, sampai ke kubur insyaallah. Amin. Malam dia salat usolli sunnata tahajud rakaataini adaan rakaataini lillahi ta'ala. Selesai itu dia berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kenapa mereka pandai berdoa? Karena di sini diajarkan pagi, petang, siang, malam doa. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi, langkah kanan, ghufranaka. Berwudu, asyhadu an la syarika lah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Karena dia sudah lama belajar. Yang baru masuk belum hafal, gerak-gerakkan aja mulu.
Masuk ke masjid, Rabbi fili dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Sampai masjid, salat tahiyatul masjid, salat qabliyah, berzikir, baca Quran, pulang, mandi, masuk kelas, sehari-hari pakai bahasa Arab. Tadi balihonya besar-besar. Masuk ke kampus lokasi pesantren Darul Fikri berbahasa Arab. Baca Quran. Darul kampung, fikri pikir. Darul fikri kampung tempat orang berpikir. Berpikir bahasa Arab, berpikir fisika, biologi, kimia, berpikir bahasa Inggris, berpikir baca Quran. Yang tak sanggup berpikir, jangan masuk. Oh, sombong kali. Kalau dibelah kepala kita, belah kepala kelinci. Apa yang ada dalam kepala kelinci, ada juga dalam kepala kita. Otak. Buka, otak. Kalau yang di atas meja, otak-otak. Belah kepala ayam, belah kepala kita. Apa yang ada di kepala ayam, otak, ada juga di kepala kita. Tapi binatang tidak berpikir. Maka berpikir kita bukan untuk sekarang, berpikir untuk masa depan. Nih anak-anak yang selamat dari narkoba. Betul? Waktu saya dengan Pak Wakil Bupati Dr. Andos Haji Said Hasim berdiri, datang 2 orang anak mulai membuka jurus silat. Saya pula yang berdebar. Wah, ngajak berkelahi nampaknya nih. Rupanya kita kalau selalu dibully orang trauma juga kita. Rupanya anak muda nih 4 orang mau menunjukkan mereka bersilat. Bayangkan kalau ada 4.000 orang santri akan datang. Jago silat semuanya. Kira-kira masih ada tak orang berani ngejek-ngejek Abdul Somad di internet? Mana ada? Silat mereka 4.000. Kalian ngejek, rata kalian dengan tanah gitu. Kok mereka bisa meratakan dengan tanah? Rupanya dia supil bulldozer. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tak mereka ini bisa pandai bersilat kalau dia sudah kena narkoba? Tak mungkin. Badannya sehat, silatnya mantap, memanah pula. Sekarang banyak anak-anak SMP, SMA itu di luar pandai memanah. Tapi apa? Panah asmara. Habis anak-anak kampung itu dibawanya. Cap tupai. Lompat sana, lompat sini. Habis anak sini, habis sini. Habis anak sini. Habis pokok kelapa itu berlubang semua dua. Nauzubillah. Tapi anak-anak kita di sini selamat dari pacaran. Mana ada anak-anak ini pacaran? Kok usah tahu mereka tak pacaran? Tengoklah perempuan sana, laki-laki sini. Tak satu pun anak itu memandang ke sana. Sini. Paling sekali-sekali aja tengoknya. Masih syukur nak, kalian ada laki-laki, ada perempuan. Ustaz Somad dulu sekolah di pesantren, 1.800 santrinya semuanya laki-laki. Kami menengok perempuan itu cuma hari Ahad aja. Hari Ahad cuman perempuan. Itu pun oma-oma, nenek-nenek yang nengok cucu. Nenek-nenek tapi lipstiknya tebal 2 inci. Cantik juga nampak. Karena jarang nengok perempuan. Kalian masih suka ada perempuan. Tapi perempuannya yang jilbab panjang, soleh-solehah. Nanti tahun 2040 pesantren Darul Fikri mengadakan reuni akbar. Berkumpullah semua santri-santri. Siapa yang tabligh akbar? Abdul Somad juga yang ceramah lagi. Tapi waktu itu Abdul Somad tak bisa lagi ceramah berdiri macam ini. Udah tua lah. Duduk di kursi. Assalamualaikum warahmatullah. Saya bangga karena pesantren ini saya dulu meletakkan batu pertamanya. Hari ini alumni datang. Pas saya sedang ceramah tiba-tiba turun helikopter. Turun helikopter. Saya tanya, Ustadz Fauzi, waktu itu Ustadz Fauzi masih hidup lagi. Ustadz Fauzi, ini yang mana helikopter ini siapa? Menteri Pak Ustadz. Hah? Kenapa menteri datang mau nengok asap? Enggak Ustadz. Jadi alumni kita ada yang 1 orang jadi menteri. Masya Allah, tabarakallah. Besok keluar di koran. Murid Ustadz Somad datang, menteri mencium tangan Ustadz Somad. Ustadz Somad mungkin lah. Baru kalian tahu kan, muridku jadi menteri kan? Dalam mimpi aja dulu. Orang yang tidak punya cita-cita adalah orang yang tidak pernah bermimpi. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Ada orang untuk mimpi pun dia takut. Ini yang paling mengerikan. Jangankan untuk beramal, jangankan untuk action, jangan untuk berbuat. Bermimpi pun dia takut. Abdul Somad alhamdulillah
beberapa mimpinya sudah menjadi kenyataan. Itu siapa tuh? Murid saya itu. Itu yang menteri itu siapa? Murid saya itu. Dari mana? Darul Fikri. Emang Ustaz pernah ngajar Darul Fikri? Pernah. Kapan itu? Pertama, meletakkan batu pertama. Kedua, tausiah pengumpulan dana. Judul lagunya, Ya Dana, Ya Dana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tunas-tunas hijau. Jangan sampai tunas hijau ini dimakan ulat. Jangan sampai tunas hijau ini diganggu wereng. Jangan sampai tunas hijau ini kena jamur. Jangan sampai tunas hijau ini dipotong orang. Maka kita jaga dia. Di mana tempat penjagaannya? Polybag. Nih, plastik hitam. Nih, pot. Bunga-bunga kecil ini tak bisa langsung ditanam ke tanah. Mati dia kering. Tapi kalau nanti dia sudah menjadi punya batang yang kuat, yang kokoh, silakan dia ditanam. Di mana dia ditanam, angin kencang tak akan tumbang. Kenapa? Karena dia sudah menjadi pokok yang kuat. Biarkan mereka di sini 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Setelah itu tamat, silakan terbang sejauh mata memandang. Nanti pulang petang dia akan tahu di mana letak sarang. Dia akan membangun Riau, akan membangun Republik Indonesia. Takbir. Ini harapan-harapan masa depan. Sorbannya Masya Allah. Ustaz Samad kenapa nggak pakai sorban? Ada sorban di rumah 2 meter. Sorban dikasih sama Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak cucu cicit dari Fatimah, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam rumah. Pernah saya pakai di rumah. Saya pasang ini besar. Besar, hampir sebesar ban Vespa. Yang masangkannya ke kepala saya dulu langsung Said Ahmad bin Muhammad. Sebagaimana dulu ayahnya memasangkan ke kepalanya, datuknya memasangkan kepalanya, sampai kepada Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan dipasangkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dipasangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sorban mereka. Ini bukan asal-asal ikat kepala saja. Ada sanad mereka sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorbannya warna hijau. Tengok sorban anak kita warna hijau. Kenapa sorbannya warna hijau? Karena Nabi juga pakai sorban burdah warna hijau. Ustaz kok warna biru? Sesuai lah sama warna baju. Ustaz dah pakai tata baju sekarang ya. Ini sorban dikasih sama pesantren Darul Fikri. Dikasihnya sesuai warna baju. Tak tahu saya di mana mereka beli ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka pakai jubah? Karena Nabi SAW pakai jubah. Mereka tinggal di sini diajarkan sunnah. Dari mulai sunnah pakai baju, sunnah pakai sorban, sunnah pakai imamah. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Ini sorban. Yang perempuan pula jilbabnya panjang. Pergilah keluar sana. Saya ceramah disuruh ke masjid. Tapi tinggalnya di hotel. Sampai di hotel apa yang Ustaz tengok? Macam-macam. Ada yang perempuan pakai baju belum selesai dijahit, udah diambil dari tukang jahit. Ada rok panjang resleting belum berpasang. Ada yang tinggi 170 cm tapi suaminya ngasih kain 50 cm. Dinaik ke atas terbuka bawah, tutup bawah terbuka atas. Tak layak saya mau ceritakan depan anak-anak ini. Tapi cumanalah itu fakta dan kenyataan. Ustaz nengok? Enggak, tertengok aja sedikit. Mana pula mungkin saya tengok, saya nunduk ke bawah. Tapi kadang jamaah ada manggil, Ustaz, kata saya tengok. Atau tengok, astagfirullah. Tapi di pesantren Darul Fikri, program dan kegiatan Ma'had Darul Fikri Selat Panjang, lengkap semua kegiatannya. Ada pramuka, ada silat, ada memanah, ada berenang. Di tempat lain orang berenang mahal, ke kolam renang. Sini, tepi laut. Pergi berenang. Berenanglah sejauh Tuhan mandang. Pergi, ikat, nanti agak jauh tarik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak bapak ibu di sini sudah tenang, sudah nyaman, jangan ganggu mereka. Apa makna jangan ganggu mereka? Kalau mau menjenguk mereka sebulan sekali, oke. Seminggu sekali membawakan ikan, bagus. Tapi tiap hari datang lalu mengganggu konsentrasi mereka. Setiap datang pula menangis. Anak, belajar di sini ya. Mana bisa mereka mau ngapal Quran kalau diganggu terus? Nanti dia sudah mau ngapal. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.
Ibu kalau mau melepas anak di sini, pukul bahunya, kuatkan semangatnya. Belajar di sini nak, engkau adalah mujahidku fisabilillah, engkau yang akan menolong aku nanti di akhirat nak. Belajar sini. Gitu. Jangan nangis depan mata dia. Kalau mau nangis, udah keluar, cari pokok-pokok sagu. Udah nampak, balik sagu tuh. Jangan menangis depan dia, bangkitkan semangatnya. Engkau pejuangku fisabilillah. Tengok Ustaz Somad tu nak, dikirim maknya ke Mesir 4 tahun dia tak balik. Ke Maroko 2 tahun dia tak balik. Padahal karena tiket mahal aja. Lo murah balik juga. 4 tahun saya di Mesir, Bu. 4 tahun sampai lupa saya muka mak saya itu. Entah macam mana. Sampai terlintas di pikiran saya, jangan-jangan aku ni anak adopsi. Anak angkat nampaknya. Setelah pulang punya anak, rindu kasih sayang, barulah saya tahu rasanya. Rupanya mak saya itu dulu menderita, dia melepas saya ke Mesir itu. Buah hati belayan jiwa, dikandung 9 bulan 10 hari. Dilahirkan meregang nyawa, disusukan 2 tahun, tiba-tiba dilepas 4 tahun tak ditengok. Setelah pulang saya tanya, rindu mak sama aku? Apa pula tak rindu nak? Tapi sekalipun tak pernah saya ditelepon yang bilang, nah aku rindu. Kenapa mak tak pernah nelpon aku bilang rindu? Kalau ku telpon bilang rindu, kau balik. Kalau kau balik, kau jadi hantu. Maka ku biarkan kau lama-lama di Mesir sana, lanjut ke Maroko, supaya kau jadi orang. Setelah pulang, maka barulah kasih sayang, baru kita paham, baru kita tahu. Jadi mak dulu rindu sama aku, rindu. Macam mana supaya menghilangkan rindu? Ku cari budak-budak kecil hitam macam kau. Itu cerita dia ke saya. Asal nampaknya budak kecil hitam mirip saya kecil, dibelikannya baju, dikasihnya kain, dikasihnya duit, disapunya kepala untuk mengobati hatiku rindu kepada engkau nak. Oleh sebab itu maka ibu, tahan-tahankan, sabar-sabarkan sikit. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena dia ikut geng motor. Lebih baik nangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena dia kena penyakit virus HIV AIDS gara-gara seks bebas. Lebih baik menangis sekarang daripada 20 tahun lagi harus mengantar dia ke BNN, Badan Narkotika Nasional, penyembuhan rehabilitasi. Tapi kalau dia tamat dari sini insya Allah, jadi apapun dia akan ada di antara anakku ini yang menjadi pengacara nanti insya Allah. Amin. Tamat dari sini, masuk S1 di UNRI, Fakultas Hukum, UIN, Fakultas Hukum, UNILAG, Fakultas Hukum. S2, lanjutkan ke Belanda. S3, doktor dari Leiden, Belanda. PhD, Doctor of Philosophy. Pulang, bantuan hukum, lembaga bantuan hukum gratis. Membantu ustadz-ustadz yang dikriminalisasi. Setuju apa tak setuju? Tanah kita dibakar oleh perusahaan, korporat, tak bertanggung jawab. Siapa yang membela masyarakat lemah? Meninggal anak umur 9 tahun, anak kecil, anak balita, diperiksa dadanya. Siapa yang mau dituntut? Nih yang akan menuntut. Kenapa? Karena mereka punya ilmu pengetahuan. Hukumnya dia paham. Akan ada di antara mereka menjadi anggota Dewan Legislatif DPR RI Republik Indonesia. Amin. Mereka yang akan memperjuangkan APBD kita. Mereka yang akan memperjuangkan berapa persen minyak untuk Riau. Siapa yang akan memperjuangkan? Nih mimpi kita ke depan. Tapi mungkin saat mereka menjadi pengacara, mereka menjadi dokter spesialis, mereka menjadi anggota dewan, mereka menjadi menteri, saat itu Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah. Belum, kata ibu itu. Cuman satu yang bilang belum. Yang lain biarlah mati situ. Untuk apa Ustaz Somad ini ceramah ke Batam, ceramah ke sini, ceramah ke sini? Untuk apa Ustaz ceramah? 3 hari lagi saya ceramah di Brunei Darussalam. Di awal Oktober nanti saya akan ceramah ke Eropa. Saya mau ngasih tahu aja, saya ceramah luar negeri. Untuk apa Ustaz ceramah-ceramah ini jauh-jauh? Apa yang Ustaz kejar? Memangnya Ustaz mau mencaleg? Apa guna Ustaz? Cuman satu yang diinginkan, supaya kalau mati ada amal yang mengalir ke makam kita. Makanya investasi. Saya paling cemburu, paling rasa dengki, paling rasa hasad melihat siapa. Inilah duo Fauzi. Satu Ustadz Ahmad Fauzi, satu saudara kita Muhammad Fauzi.
Yang satu punya ilmu pagi dan petang, siang dan malam berdakwah. Yang satu pula punya harta. Dua-duanya menang. Fauzi bahasa Arabnya menang. Mereka betul-betul menang. Punya tanah menang 3,5 hektar. Fisabilillah. Mengalir kepada makam mereka. Yang satu pula punya dakwah. Saya sejak kenal Ustadz Fauzi ini sampai sekarang belum pernah perjalanan menyenangkan. Susah aja. Ustadz Somad, itu di Meranti itu ada seorang ustadz, dakwahnya dari pulau ke pulau, dari kampung ke kampung. Dia sudah banyak mengislamkan orang di suku Akit, suku Laut. Saya pun dikenalkan oleh Dr. Mustafa Omar. Ini namanya Ustadz Fauzi. Bayangan saya, karena dia masuk hutan, keluar hutan, masuk laut, keluar laut, mengislamkan orang dari suku Akit, suku Laut. Bayangan saya dia orangnya togap besar. Pas saya tengok, oh kecil juga dia. Cuman bedanya dia berbulu, saya tidak. Berjanggut dia. Saya pun kenal. Habis itu diajak pula saya launching peresmian kapal dakwah di tepi Sungai Siak bersama Maulana Masrul Kasmi ikut juga. Kami pun melepas. Wah, berdoalah kami. Ya Allah, mudah-mudahan kapal dakwah ini sampai difotolah sama wartawan Riau Post. Akhirnya masuk koran. Rupanya yang berangkat dia. Saya tak ada berangkat. Jadi bukan baru aja. Dia yang dipukul ombak, dia pas gelombang. Habis itu telepon lagi. Bisa Ustaz datang meresmikan masjid. Masjid sudah dibangun oleh Dompet Duapak sama PLN. Ustaz meresmikannya. Saya pun datang sampai sana. Pemotongan pita oleh Abdul Somad. Oh, saya lagi motong. Masuk koran. Habis motong saya pun balik. Yang mimpin dakwah sana siapa? Dia. Pokoknya giliran tampil di koran saya aja ke depan. Wah. Saya takutnya nanti pas masuk surga, silakan Abdul Somad masuk surga. Pas giliran masuk, kau di pintu aja kata malaikat. Yang masuk Ustadz Fauzi. Inilah jamaah. Mestinya ibu jangan ketawa. Sedih lah mestinya. Masa pula saya tak masuk, Ustadz Fauzi masuk, ibu ketawa semua. Gara-gara pencitraan. Nauzubillah. Ini tadi waktu duduk tadi sedang melambung-lambung ini perasaan. Masuk Pak Wakil Bupati. Alhamdulillah Ustadz Somad hadir bersama kita. Sambutan pula oleh Ustadz Fauzi. Ustadz Abdul Somad bersama kita. Dinyanyikan pula oleh santri-santriwati kita. Zapin. Seumur-umur hidup saya baru ini dinyanyikan lagu. Wah, Abdul Somad bergelar dato. Kita mau lambung naik ke atas. Wah, lubang hidung pun dah naik ke atas. Tapi rupanya yang kekal abadi ini yang mewakafkan tanah. Yang kekal abadi ini yang mengajarkan bahasa Arab siang pagi petang. Mereka tak dikenal. Tak ada followernya di internet. Tak ada viewernya. Tapi mereka dicatat oleh para malaikat. Yang diajarkannya apa? Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Tapi itulah yang akan kekal abadi. Selamat anak-anakku, tahan-tahankan kalian di sini. Memang agak lama sedikit, baru setahun, ada 5 tahun lagi. 1 periode juga tuh. Tapi insya Allah kalau kalian sabar, setelah ini masa depan ada di tangan kalian insya Allah. Amin. Ustadz Somad tak minta banyak-banyak dari kalian anakku. Kalau kalian dapat kabar Ustadz Somad mati meninggal dunia, kalau bisa kalian ziarah, datang ziarah. Tak bisa kalian ziarah, kalian kirim aja dari jauh. Untuk almarhum Abdul Somad Ustadz yang pernah ceramah di pesantren kami, Al-Fatihah. Itu aja. Jangan baca sekarang. Cepat aja kalian aku mati nampaknya. Tunggulah, agak jadwal-jadwal nih, agak setahun-setahun nih. Ketika Al-Quran diturunkan kepada manusia, maka manusia itu menjadi manusia terbaik. Inilah dia manusia terbaik karena ada Quran dalam kepalanya. Pejamnya mata tinggal klik aja. Klik Al-Baqarah muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Klik Al-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Setiap diklik muncul. Kita klik Al-Baqarah, keluar sapi. Tak ada isi kepala kita. Oleh sebab itu maka kebanggaan luar biasa. Bapak ibu yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, nanti di akhirat akan ada di kepalanya dipasangkan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Pemasangan mahkota dari cahaya. Ada satu ibu-ibu udah siap mau dipasangkan. Rupanya yang di sebelah dia tidak.
Kau kenapa tak dapat? Anaknya tak dimasukkan ke pesantren Darul Fikri Selat Panjang. Oleh sebab itu insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak ini di akhirat semuanya di kepalanya ada mahkota dari cahaya. Tiba-tiba selesai pengajian ini, berbondong-bondonglah orang mau memasukkan anak. Terkendala asrama tak muat. Berapalah muat? Kalau sempat semua anak daftar sini, meletup asrama ini. Di mana mereka mau tidur? Mau tidur di pentas nih. Ini habis ini dibuka lah nih. Jangan-jangan semua ini pinjaman. Sepele kali Ustaz nih ya. Oleh sebab itu maka yang kaya-kaya, kau kaya bukan dengan kau letakkan mobil mewahmu parkir. Kau kaya bukan dengan jabatanmu yang tinggi. Kalau kau mau menunjukkan kaya, maka berikan infak sedekahmu. Inilah yang akan kekal abadi insyaAllah. Amin. Udah 3 kali saya ceramah, tak ada kotak disebar. Tadi malam di Masjid Agung, tak ada penyebaran kotak. Tadi subuh pun saya tengok, tak juga ada. Ini pun tak juga ada. Padahal di mana-mana saya ceramah, penggalangan dana. Oh, ada kotak. Sebarlah. Mestinya tadi malam sebar 1000 kotak. Tadi subuh sebar lagi. Ini tinggal duit kerincing aja. Kucing itu mau diwakafkan juga. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sebarkan kotak-kotak. Jangan lupa di atas nih, karena di sini ikan-ikan besar nih. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Kalau ini ikan-ikan bilis saja nampaknya. Insya Allah. Jangan kalian bawa lagi ke sini, aku udah ngasih 10 juta. Itu pun jantung udah tak normal lagi mikir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dawu mardhakum bis sadaqah. Kalau ada di antara ibu dan bapak yang sakit, obati dengan sedekah. Belum solawat. Solawat penting juga, tapi sedekah. Kalau ada di antara ibu yang sakit-sakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, obati dengan sedekah. Kenapa Ustaz setiap nyebut sedekah, Ustaz terfokus kepada ibu? Yang punya duit kan ini, memang yang punya duit ini, tapi yang megang, ini mana ada megang duit? Pas mau pergi, abang 2000 aja. Nanti banyak-banyak bini lagi. Ini pula ikatan suami takut bini. Tunduk aja. Tapi insya Allah ibu-ibu ini baik-baik semua, sedekah, disedekahkannya semua insya Allah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Hadis sahih Bukhari. Orang yang bersedekah ya Allah kasihlah ganti. Yang bersedekah-sedekah kasihlah ganti. Maka siapa yang bersedekah tadi dikasih Allah ganti. Amin. Adapun yang pura-pura tertidur waktu kotak lewat. Tengoknya udah agak-agak lewat ya, baru bangun. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah binasakanlah dia. Binasakan dia. Di acaranya aja udah nampak binasa. Tak dapat tempat duduk lah. Tak dapat kuit kotak. Itu dah tanda-tanda tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bukan mau menakut-nakuti, tidak. Saya pula tak menengok-nengok lalu dari jauh saya tengok siapa yang duitnya merah, siapa yang hijau, siapa yang abu-abu, siapa yang kuning, enggak. Terserah, mau ngasih silakan kasih. Tak kasih pun tak apa-apa. Cuman ya ingat-ingat aja doa malaikat itu. Siapa yang tak ngasih binasakan dia ya Allah. Sulitkah bagi Allah untuk membinasakan duit kita? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tak ada angin, tak ada hujan, pelit. Sedekah tak mau, infak tak mau, duit disimpan. Duit itu kalau sudah disimpan diremuk hancur sampai hilang sanggul perempuan yang ada gambar situ. Disimpan, tapi rupanya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit aja lutut minta ampun. Sakit. Dibawa kusuk, makin sakit. Dibawa ke dukun, kata dukun, jinku pun tak sanggup lagi ngobatin. Akhirnya dipergilah ke Malaka. Sampai di Malaka datang sama dokter Cina. Datang dokter Cina, dibawanya martil kecil aja. Pukulnya lutut. Ayah, lapuk lah lama pakai. Jadi gimana nih? Harus dibelah, lutut dicampur. Berapa biayanya? 40 juta. Sebelah kiri 40 juta. Ongkos pasang 20. Pas 100. Padahal kalau 100 itu diserahkan di sini sudah bisa satu kelas.
Coba yang punya duit, kasih satu kelas. Ini dari saya, satu kelas. Apa nama kelasnya? Lutut. Daripada diserahkan ke Malaka, diserahkan ke Singapura, bagus diserahkan ke program kegiatan Ma'had Darul Fikri Selat Panjang. Setuju? Yang bilang setuju yang punya duit aja. Sombong kali Ustaz Somad ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau bukan sekedar sekarang tablik akbar. Yang sekarang nggak punya duit nggak apa-apa, tapi besok mungkin lupa bawa dompet, mungkin lupa ATM, mungkin lupa nomor rekening. Besok datang kemari langsung masuk kantor. Tuh kantornya Pak, tuh kantornya Bu, yang warna hijau. Masuk ke sana, datang. Mana Ustadz Fauzi? Ustadz, tanya Ustadz Fauzi, berapa lagi semen yang perlu? Itu tak usah, itu akan diselesaikan oleh Pemda. Berapa lagi aslama yang perlu? Berapa lagi saung yang perlu? Berapa sumur bor supaya mandi? Dapurnya bagaimana? Tempat makannya bagaimana? Bapak Ibu mau membantu? Enggak, mau nanya-nanya aja. Tolonglah, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi wa abi, emak tak bisa menolong anak, anak tak bisa menolong ayah. Wa sahibatihi wa bani, istri tak bisa menolong laki, laki tak bisa menolong bini. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Siapa yang bisa menolong? Yang menolong adalah amal soleh, bukan soman. Amal soleh. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak yang masih diberi kesempatan bersedekah, bersedekahlah. Karena kalau sudah mati masuk ke liang lahat, lalu kemudian apa kata malaikat? Hai jenazah, hai orang mati, kau mau apa? Orang mati itu kalau masuk kubur ditanya Allah, hai jenazah, hai orang mati, kau mau apa? Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah aku dikasih umur hidup kejap lagi semenit menjadi Allah. Kalau kau dikasih umur hidup semenit untuk apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Orang mati itu kalau ditanya kau mau apa? Tak ada yang bilang, ya Allah kasihlah aku hidup, aku mau pergi haji. Tak ada. Ya Allah kasihlah hidup, aku mau pergi liburan ke Amerika. Tak ada. Kalau kau mau dikasih hidup lagi kau mau apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Mengapa dia minta sedekah? Mengapa dia tak minta tahajud malam? Karena sedekah mengalir dari mulai kubur sampai ke dalam surga. Madamatis samawati wal ard, selama langit masih terpayung, selama bumi masih terkembang, maka akan tetap mengalir kepada bapak ibu yang sudah bersedekah. Mudah-mudahan dilipat gandakan Allah rezekinya insyaallah. Anaknya sudah, bapak ibunya sudah, yang bersedekah-sedekah sudah. Judul ceramah saya jelas. Anak-anaknya sudah, bapak ibunya sudah, orang yang bersedekah-sedekah sudah. Yang keempat, guru-gurunya. Guru digugu dan ditiru. Dulu guru memukul tangan saya pakai batang sapu. Tak berapa kali tangan saya dipukul pakai batang sapu. Lepas. Sekarang guru tak bisa menjewer. Sikit aja sentil, tangkap, kena tuntut. Guru tak berani lagi bertindak. Pipi ini tak berapa kali dipukul guru, dijemur di atas panas. Tapi rupanya karena pukulan itulah kita menjadi jerah. Karena pukulan itu pula lah kita menjadi terdidik. Hari ini anak-anak tak ada hormat sama sekali. Sudah anaknya tak hormat, orang tuanya pula mengeroyok guru. Ustaz dari mana baca? Saya baca itu di internet. Habis orang tua maknya masuk ke dalam menempeleng guru, biru-biram muka guru, dilaporkan ke Pak Polisi, kenakalan kejahatan orang tua. Maka ibu bapak yang punya anak, guru bukan lawan kita, guru adalah kawan kita menyelamatkan anak-anak kita dari tantangan zaman dan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita mendidik anak kita, tapi karena kita tak sanggup, pergi pagi pulang petang mencari segenggam emas dan permata, mencari sesuap nasi untuk makan, akhirnya kita serahkan pada guru-guru kita. Ustadz Fauzi, ini anak saya, bapak wali kelas, ibu musyrif musyrifah, tolong bimbing anak saya, tolong selamatkan anak saya, minta tolong sama mereka. Dan bapak ibu guru pula jangan berkata kami ini karyawan.
Guru bukan karyawan perusahaan. Guru adalah penyelamat. Guru pahlawan yang tak pernah dikenang jasanya. Tapi semua yang ada di atas ini, orang-orang hebat ini adalah mereka dididik oleh para guru-guru. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Guru saya, guru SD saya masih ada lagi. Reuni SD saya datang, saya cium tangan-tangan guru saya. Guru saya sanawiyah, liyah, SMP, SMA masih ada lagi. Guru-guru saya di kampus, guru saya di Maroko dulu, sekarang ada di Malaysia. Kemarin baru bertelpon. Assalamualaikum Syekh, saya murid Syekh dulu di Maroko. Rupanya dia sekarang sedang ada tugas di Kuala Lumpur 1 bulan. Tetap menghormati, tak pernah marah kita ke guru. Suatu ketika guru saya dipegangnya kepala saya, diantukkannya ke... Sampai sekarang saya masih ingat. Dendam Ustaz? Enggak, ingat aja sedikit. Guru mengaji memukul belakang nih pakai rotan. Rotan dibelah 4, dipukulnya, kelepak. Sakit Ustaz? Tak apalah sakit, cuman kencing hampir keluar. Dendam Ustaz? Tak ada dendam sama sekali. Datang saya ke kampung, saya cium tangannya, saya belikan baju, saya belikan sorban, saya belikan peci, saya kasihkan duit agak sedikit. Nah, karena dia mukul sedikit, yang tak mukul saya kasih banyak. Oleh sebab itu maka hormati guru, muliakan guru, ambil barokah dari tuan-tuan guru. Anaknya sudah kena ceramah, bapak ibunya sudah kena ceramah, guru-gurunya sudah kena ceramah, orang-orang yang bersedekah sudah kena ceramah. Siapa lagi yang belum agaknya? Pemimpin-pemimpinnya sudah akan menyelesaikan bangunan. Tahun lalu ketika Pak Bupati berkata, Ustaz Somad jangan cemas, jangan takut, untuk masjidnya itu akan ditanggung oleh Pemda. Mudah-mudahan mereka diberikan amanah sampai akhir hayat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini beban mereka bukan ringan. 1 kabupaten, berapa kecamatan, berapa desa, berapa lurah, berapa RT RW, berapa masyarakat. Mereka akan ditanya di padang mahsyar tentang setiap tindak tanduk. 1 di antara rakyat ini yang selamat, 1 di antara masyarakat ini yang dekat dengan Allah, mengalir pahalanya kepada mereka. Pemimpin-pemimpin yang adil dapat pahala 2. 1, orang soleh, 1 kesolehan dia, baik dia, berjamaah dia, buat baik dia, dibangunnya masjid, mengalir pahalanya. Tapi kalau sampai lalai daripada amanah ini, makanya saya senang mendengar program tadi, nanti Merbau akan dibangunkan khusus tempat pendidikan karena tanahnya bagus, airnya bagus. Adapun ini khusus untuk bisnis, untuk mencari uang, di sini untuk investasi pendidikan. Ini program-program di samping dukungan kita, tapi juga kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ceramah tadi di pesantren Darul Fikri? Ustaz Abdul Somad. Apa yang diceramahkannya? Ada 5 santri, orang tua santri, penyumbang-penyumbang yang dermawan, guru-guru dan pejabat-pejabat. Kalau yang 5 ini bekerja sama dengan baik, tidak kelahi, tidak cakar-cakaran, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyerang, tidak saling menggugat, maka saya menjamin atas izin Allah Subhanahu wa taala, Kabupaten Meranti tetap akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz dari tadi ceramah nengok-nengok ke sana aja? Nengok jam dinding. Tadi saya ceramah jam 9. Sekarang jam 10, pas sesuai dengan kode etik 60 menit yang tertulis di botol 600 ml. Nanti dihitung hasil sedekah infak wakaf hari ini, lalu kemudian dikumpulkan, diumumkan. Karena masyarakat perlu transparansi. Alhamdulillah hasil dari sumbangan Bapak Fulan, Pak Fulan, tulis di bawah lapang. Sehingga mereka nanti datang, dia tengok, oh hasil tablik akbar kemarin sekian, ini sekian, ini sekian. Untuk nama saya tolong buat besar-besar situ. Abdul Somad. Ria Ustaz Somad. Jadi jangan tulis nama. Jadi hamba Allah saja. Nama saya jangan tulis. Ada bapak-bapak ini, jangan tulis, saya tak mau ria macam Ustaz Somad. Tulis itu hamba Allah. Berapa Pak? 2.000. Patutlah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang memahami riya ini tak betul. Kok kenapa tak pernah solat ke masjid? Saya takut riya. Jadi di kamar pun tidak juga. Bukan begitu. Kalau ada niat mau sedekah, sedekah aja. Kalau mau tulis, tulis aja. Kalau tak boleh ditulis, takkan ada wakaf Utsman bin Affan sampai sekarang. Wakaf Utsman bin Affan umurnya 1400 tahun tetap ada sampai sekarang. Oleh sebab itu, kalau mau kekal abadi namanya wakaf.
Dan di Indonesia sekarang sudah ada namanya Badan Wakaf Indonesia. Jangan wakaf tanah lagi. Wakaf tanah sudah banyak, wakaf tanah, wakaf tanah, wakaf tanah. Yang perlu sekarang adalah wakaf tunai, memberikan uang, lalu uang ini nanti akan dibangunkan hotel, tapi hotelnya syariah. Akan dibangunkan rumah sakit, tapi rumah sakitnya rumah sakit Islam. Akan dibangunkan sekolah, tapi sekolahnya sekolah Islam. Maka nanti hasil keuntungan hotel kondominium, hasilnya akan membantu umat Islam. Orang susah bisa tertolong, anak yatim piatu bisa sekolah, fakir miskin panti jompo bisa makan, dikirim pakai rantang, memudahkan segala urusan. Walaupun yang paling murah dari wakaf itu satu kertas 2.000 perak. Bayangkan ibu bisa berwakaf 2.000. Dulu tak ada wakaf uang, karena uang itu kalau sudah dipakai habis hilang. Tapi rupanya 2.000 menjadi 2 miliar. Akhirnya dibangunkan bangunan, mengalir sampai ke liang lahat sesuai dengan besarnya masing-masing. Jadi kalau 10 juta itu keran putar, wah begitulah itu dikubur. Oh, adapun yang 2.000 menetes lah, menetes sedikit, lama-lama mati. Sekedar bayangan aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lagi-lagi balik kepada keikhlasan kita. Mudah-mudahan yang mentaja acara ini, yang membuat acara ini menjadi sesukses sedemikian rupa, yang mewakafkannya, semuanya mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita doakan. Sama-sama kita doakan, ikuti apa yang saya baca dari awal sampai akhir, nanti sama-sama berdoa. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Induk dari segala doa adalah Al-Fatihah. Selanjutnya kita baca Qul Huwallahu 3 kali. Siapa yang baca Qul Huwallahu 3 kali sama dengan menghatamkan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berikutnya kita baca 11 ayat yang pernah membuka 11 simpul sihir. Karena orang yang menyihir itu disimpulnya, dicurinya rambut ibu, dicurinya rambut bapak, diikat di tali simpul, lalu dibacakannya mantra-mantra. Kakang telinga bosi mulut tusang gigi kunci-kunci. Supaya selamat dari sihir-sihir ini, maka baca 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 11 ayat. Dibaca habis subuh, atau habis asar, atau habis maghrib, atau habis isya, atau tahajud malam, atau habis subuh besok. Tak juga bisa, mati aja lah. Berikutnya awal Al-Baqarah 5 ayat, ujung Al-Baqarah 3 ayat. Siapa yang baca awal Al-Baqarah 5 ayat, ujung Al-Baqarah 3 ayat, maka dijaga Allah dari pagi sampai petang, dari petang sampai malam, dari malam sampai pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Langsung ujungnya 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Selanjutnya baca ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi pagi dijaga sampai petang. Baca kursi zuhur dijaga sampai asar. Dibaca ayat kursi asar dijaga sampai maghrib. Baca maghrib sampai isya. Baca isya mau tidur malam jaga sampai subuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Selanjutnya kita baca dua kalimat. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat timbangan amal hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Kita baca 10 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah 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 bihamdihi subhanallahil azim. Kita baca satu kalimat. Kalau dibaca dapat 30. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyra sayyi'at, ditutupi 10 dosa. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan. 10 dosa hilang, 10 kebaikan dapat, 10 tingkatan derajat di sisi Allah. Apa dia? Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3 kali 3, 90. Yang terakhir, afdalul dzikri, seafdal zikir la ilaha, mengusir segala gangguan dalam hati. Kalau dia tempat, ada jin-jin di tempat, mengusir yang ada di tempat. Dan kita ini selalu ikut sama kita. Waktu anak-anak lahir itu, ada jin yang ikut sama dia, namanya jin qarin. Qarin artinya selalu menyertai dia. Anak itu lahir, ditusuk jin itu pusarnya. Makanya anak itu waktu lahir menangis dia. Tolong angkat tangan yang nangis, yang lahir dulu ketawa. Tak ada, karena jin itu menusukkan pusarnya. Makanya diusir dengan la ilaha illallah. Kalau kita ucapkan Allah, jauh dia. Jin yang selalu mengikuti Abdul Somad itu namanya jin qarin. Tapi ada juga jin yang tak jelas kerjanya. Itu yang di pokok-pokok kayu, yang di apa? Itu namanya jin non-job. Tak jelas kerjanya. Yang duduk-duduk di warung kopi, itu jin non-job yang tak jelas. Maka kita usir dengan la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. 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 40. Kenapa 40? Karena Nabi diangkat menjadi Rasul 40. Usia kesempurnaan adalah 40. Maka selalu kita ada acara 40. Karena kesempurnaan 40. Dari mana Ustaz tahu 40? Satu jari 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kiri, 20 kanan. Makanya mudah saja yang hidup. Jadi kalau mau mengamalkan selawat 40, tasbih 40, takbir 40, takmid 40, la ilaha illallah 40. Makanya yang suka ngomong-ngomong bicara, robah menjadi zikir. Pagi mau berangkat kerja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi si anu kita mau berangkat katanya subhanallah, 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 subhanallah.
Habis waktu karena bicara-bicara. Alhamdulillah kita di sini berisi zikir. Setelah zikir barulah istighfar karena banyak silap dan dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir saat ini ya Allah. Wa khususan ala ma'hadi Darul Fikri Selat Panjang, bil khusus kepada keluarga besar pesantren Darul Fikri Selat Panjang, santri-santrinya, kiai-kiainya, ustaz-ustaznya, guru-gurunya, wali-wali muridnya, dan semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami supaya kami bisa berinfak dan bersedekah. Allahumma barik lana fi auladina, berikan berkah anak-anak kami supaya mereka menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma faqihum fid din, dalamkan ilmu agama mereka. Wa alimhum at-ta'wil, ajarkan mereka pemahaman Quran dan sunnah ya Allah. Waj'alhum minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, jadikan mereka menjadi mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alnahum minal mabsutin, jadikan mereka orang-orang yang tahan betah tinggal di pesantren ini sampai mereka keluar membawa Al-Quran dalam kepala mereka ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan Meranti negeri yang damai, bil khusus Selat Panjang, bil khusus tempat lokasi kampung halaman kami ini, jadikan negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, kalau rezeki kami masih di langit turunkan kemari ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, keluarkan, naikkan ke Selat Panjang ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki kami masih jauh di tengah laut, dekatkan ke Selat Panjang ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai keluar mulut kami kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam banyak yang sedang puasa sunat, tapi kue kotak habis juga. Pagi ini kita dijumpakan Allah di tempat paling baik, tempat mujahid menuntut ilmu, kampung Al-Quran. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Dia yang syariatnya hari ini kita jalankan sampai akhir hayat kita, tetap melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang punya duit banyak hasil dari laut menangkap ikan speedboat, kumpul duit di bank. Hasil dari tanam sawit kelapa, simpan lagi. Hasil dari tabung, simpan lagi. Hasil dari gaji SPPD keluar kota, uang tunjangan, simpan lagi. Setelah disimpan, dibangunkan ke rumah, sampai semennya pun 1000 sak. Tiba-tiba pas mau masuk ke dalam rumah, saking senangnya hati, kumat sakit jantung, mati.
Rumah yang besar diambil oleh istri, habis itu pun dia menikah lagi dengan berondong manis. Apa yang dibawa mati? Kain putih selimut badan. Ada orang mati bawa kebun? Tak ada, tinggal. Untunglah pernah dia mengasih satu sak semen ke pesantren tahfiz Quran Darul Fikri. Satu sak semen itulah yang dibawanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti datang menghadap Allah, mikul sesak semen. Rumah tinggal, duit tinggal, tabungan tinggal. Tapi ada orang yang menyumbang saung. Bukan saung. Asrama laki-laki, asrama perempuan, kantor bupati, Pak Wakil Bupati menghadap Allah Subhanahu wa taala akan membangun masjid, sudah terbangun, tinggal penyempurnaannya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah. Yang membangun masjid sudah dibangunkan Allah satu booking tempat di surga. Alhamdulillah. Mereka membangun masjid dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya. Kita jangankan mau membangunkan untuk rumah Allah, rumah kita pun harganya 3M. Tahu 3M? 3 kali minjam. Baru dapat tegak berdiri rumah. Tapi ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak bisa dibangunkan semua, jangan tinggalkan semua. Jadi ibu-ibu yang ada duitnya kumpul sikit-sikit, bisa membawakan satu seng, datang jumpai Ustadz Fauzi. Assalamualaikum Ustadz, saya cuma bisa ngasih satu seng. Bapak kebetulan dekat rumahnya ada pokok kayu, dipotong pakai sinso, diketam halus, jadi kosen pintu, antarkan kemari. Yang bisa ngasih duit, bawakan kemari. Bapak anggota dewan tadi ngasih duit, sudah. Bapak Wakil Bupati ngasih duit, sudah. Ustadz Somad ngajak orang aja, dia tak ada ngasih. Oh, jangan nanti kesannya setelah balik, alah Ustadz Somad tuh meletakkan batu pertama, habis itu dia balik, habis itu datang lagi. Saya tak banyak duit, saya ikut Pak Wakil Bupati aja ngasih 10 juta juga lah. Biar supaya nanti di surga dekat tempat kami. Sebetulnya saya tadi mau ngasih 100.000. Tapi masa di dunia duduk dekat, di akhirat jauh Pak Wabu. Pas tanya malaikat, malaikat kenapa aku jauh? Kok 100.000? Tapi sudah dituliskan di situ baik-baik. Besar-besar balihonya ditulis, ikhlaskan niat. Nah, itu ada. Kok kenapa cuma ngasih 2.000? Biarlah 2.000 asal ikhlas. Udahlah 2.000 tak ikhlas pula. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tanggal 22 September. Mudah cara mengingatnya. Hari santri 22 Oktober. Kita sebulan sebelum hari santri. 22 September 2018 Abdul Somad diminta meletakkan batu pertama. Padahal di mana-mana ceramah tak mau saya meletakkan batu pertama. Karena pengalaman beberapa masjid saya letakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Setelah saya letakkan batu pertama, saya pun balik ke Pekanbaru, datang cemas takut saya. Cemanalah nasib pesantren Darul Fikri itu. Kalau sempatlah nanti tahun depan aku datang ke sana tiba-tiba bangunan tak ada, malunya. Makanya saya tak ada kontak dengan Ustadz Fauzi ini sudah hampir 6 bulan. Takut saya diteleponnya. Ustadz Somad bisa datang. Apa tuh Ustadz? Batu pertama tak bertambah-tambah. Tapi rupanya di luar dugaan. Begitu saya dapat kabar, masjid sudah berdiri, kantor sudah tegak, ada asrama putra, ada asrama putri, ada pula saung tempat kelas, ada pula pintu gerbangnya. Sampai lupa saya di mana batu pertama itu dulu saya letakkan. Di belakang masih ada lagi. Alhamdulillah, nanti masih kami mau tengok lagi di mana letak batu pertama itu dulu. Artinya apa? Dalam setahun begitu megah dan mewah, tapi jangan bangga dulu, karena kita perlu ada visi misi ke depan.
maka ada tanah yang perlu dibebaskan 400 juta, ada lagi tanah sekian hektar, maka ini tanggung jawab kita bersama. Yang bisa dengan uangnya kasih uang, yang bisa dengan tenaganya. Aku tak bisa ngasih duit Pak Ustadz, aku mau datang gotong royong, ikut ngecor, ikut bangun, ikut gali sumur, ikut bantu. Datang pula ibu-ibu, saya tak bisa ngasih semen, saya tak bisa ngasih seng, saya tak bisa ngasih duit, tapi saya bisa membawakan makanan untuk santri-santri. Ini ada ikan goreng, ini ada ikan sambal. Kamu, saya tak bisa, cabainya aja Pak Ustadz. Ini semuanya akan menolong di hadapan Allah. Kalau engkau seekor gajah, bawakan batang kelapa kemari. Tapi kalau engkau seekor semut, bawakan sebutir gula pun jadi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makanya nanti kotak akan disebar, terserahlah. Kebetulan dia kaya, masukkannya duit banyak. Kebetulan dia tak pola kaya, tapi hatinya kaya, banyak juga. Nampaknya udah ada sabotase ini. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang kubur ada 3. Pertama, yang pertama, mantap ini. Kalau gitu kita ulang dari awal balik. Memang kalau yang tidak pakai kabel itu, dia tak ada kabel, itu rentan dimasuki jin setan hantu. Yang pertama yang mengiringi kita nanti waktu mau dibawa dari rumah ke liang lahat, maluhu, harta. Kalau punya mobil, mobil ikut. Kalau punya motor, motor ikut. Kalau punya selimut, selimut dibawa orang. Ambulan, ambulan ikut. Sampai pelataran parkir. Ahluhu, istri, anak, menantu, suami, tetangga, kawan, sahabat, datang ikut sampai ke pintu liang lahat. Jamaah seramai ini ya, begini banyaknya. Kalau Abdul Somad mati di Pekanbaru, ada yang mau ikut masuk ke dalam? Sekarang udah ngaku tidak. Abdul Somad akan masuk sendiri ke dalam, 1 meter kali 2 meter, dalamnya 2 meter ke bawah. Kalau tegak orang laki-laki tak terlalu tinggi sampai rata. Kenapa mesti dalam? Karena bau manusia lebih bau daripada bangkai ular. Busuk. Seminggu di dalam, hitam biji mata. Mata pertama kali busuk. Sebulan di dalam, pecah perut. Keluar segala ulat-ulat, cacing-cacing dari 1 kilometer. Kalau dimakamkan di sini 1 kilometer keliling, cacing-cacing sudah mencium baunya. Karena cacing tak punya mata, tapi hidungnya tajam luar biasa. Cacing-cacing mencium, tercium aroma brownies, kata dia. Mereka pun ramai-ramai, datanglah cacing, RT-nya, RW-nya, datang semua, menyerang. Hidung dimakan, pipi dimakan. Makanya kalau kita ziarah, ingatlah, hai kubur, hai ziarah, kalau aku mati nanti, agaknya pipiku yang mana duluan akan dimakan cacing. Manusia warna kulitnya warna tanah. Coba tengok, tak terlalu jauh warna kulit warna tanah, karena memang diciptakan dari tanah. Kalau memang kita diciptakan dari tanah, tanah itu rendah hati, tanah itu tawadu, tanah itu dipijak-pijak. Kenapa ada orang yang sombong Pak Ustadz? Dia dari tanah juga, cuman dari tanah sengketa. Tapi yang hadir di atas ini adalah orang baik-baik. Apa beda orang yang di atas ini dengan orang yang di depan dengan orang yang di sini? Apa beda mereka di sini dengan yang ada di sini? Di sini ada Pak Wakil Bupati, di sini ada Pak Kajat, Pak Jaksa, di sini ada Bapak Ketua Majelis Ulama, di sini ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada tokoh masyarakat Maulana Pak Masrul Kasmi, di sini ada orang-orang punya jabatan dan kekuasaan, tapi mereka masa lalu, setelah itu pun mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang di sini, mereka ini adalah masa depan. Di sini ada calon Bupati Meranti. Kok tak yakin Ibu?
Ibu pikir mereka pakai sorban tak bisa jadi bupati? Mereka di balik sorbannya itu 30 juz dalam. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, An-Nas ada di kepalanya. Kita dibuka kepala kutu. Nih, tapi walaupun di kepala mereka Quran, mereka belajar fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Dari mana Ustaz tahu? Mana mungkin Diknas memberikan sertifikat izin belajar SMP kalau mereka tidak belajar itu. Kalau sampailah Bapak dari Diknas yang menyerahkan ke Pak Wabub tadi, ini Pak boleh belajar SMP di sini, tiba-tiba tak dipelajari, pembohong, tak mungkin. Maka dalam kepala mereka ada Quran, ada hadis, ada fikih, ada usul fikih, ada bahasa Arab, ada balaghah, ada ma'ani, ada mantik, ada bayan. Tapi dalam kepala mereka juga ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Jadi tolong luruskan pemahaman kita. Ini banyak orang, anak kau di mana? SMP. Anak kau di mana? Pesantren. Mau makan apa? Ada manusia ini otaknya isinya makan aja. Makan. Sengaja dibuat Allah lambung itu di sini, otak itu di sini. Jauh antara lambung dengan otak. Tapi ada orang isinya makan. Yang dekat lambung sama otaknya itu apa? Udang. Coba buka kepala udang. Situ otaknya, situ perutnya. Kita ini sengaja dijauhkan Allah. Jadi supaya jangan berpikir, nanti makan apa? Ada satu orang Riau belajar di Jakarta. Masuk pesantren. Apa kata makciknya? Kau sekolah pesantren mau jadi apa nanti? Tengok tuh abangmu. Satu pengacara, satu dokter, satu orang hebat. Kau masuk pesantren mau jadi apa? Hari berganti, musim berubah. Sekarang dia tinggal di rumah keponakannya yang tamat pesantren. Adapun yang tiga tadi, satu pun tak dapat ditumpang. Anak kurang ajar, menantu celaka. Nih yang akan berbakti kepada orang tua. Nih yang akan menolong. Karena mereka diajarkan sayang pada emak, sayang pada ayah. Kalau sayang pada orang tua, maka tinggalkan anak-anak ke sini. Tengah malam mereka ambil air wudhu, tahajud, diajak iktikaf mengulangi bacaan Al-Quran. Tengok tadi anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mengalir pahala bacaannya. Mereka hafal Quran. Selamat datang di kampung Al-Quran. Satu hari mereka hafal 2 juz, mengulang hafalan. Orang hafal Quran satu hari ngulangnya 2 juz. 1 tahun 24 kali dia khatam. 1 hari 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Kalau mau investasi akhirat, masukkan anak ke pondok pesantren. Di luar, macam mana anak-anak sekarang di luar? Keluar tamat sekolah, masuk pagi jam 8, keluar jam 12. Habis itu pergi ke tempat toko bangunan. Untuk apa? Lem kambing. Saya baru dapat video. Anak-anak laki-laki perempuan cabut, mabuk. Lem kambing. Anak perempuan pacaran sama laki-laki. Kalau memang kau sayang sama aku, dipoto dong. Foto, disimpan, diancam, mengajak hubungan kelamin. Malu kita menceritakannya. Tapi itu fakta dan data. Berserak di grup-grup WhatsApp. Diserakkan, disebarkan beritanya di FB. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan generasi bangsa adalah pondok pesantren. Takbir. Ya Allah, sudah kusampaikan di Selat Panjang ya Allah. Sudah sampaikan di Meranti ya Allah. Kalau anak mereka tetap juga kena musibah, kena sabu-sabu, mati sakau, kena virus HIV AIDS, bukan salahku lagi ya Allah. Allahumma hal ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, sudah kusampaikan, saksikanlah ya Allah. Di bulan suci, di bulan mulia, di bulan haram, bulan Muharram, sudah disampaikan semuanya. Kalau tak juga mau masukkan anak ke pondok pesantren, la haula wala quwata
illa billah. Bapak Ibu yang sudah masukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Macam ada tawon tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ustadz sekalian, kalian belajar di sini sudah setahun, santrinya sekarang sudah ramai. Jangan kalian merasa dibuang sama orang tua. Nah, ini banyak anak-anak nih duduk tepi pokok sagu, galau, mulut mengangu. Bukan cuma jin yang masuk, lalat masuk. Kalian di pesantren ini bukan karena orang tua tak sayang. Orang tua kalau sayang sama anak diletaknya di pesantren. Sayang sama anak bukan diletakkan di celah ketiak. Seandainya saya dulu tak dimasukkan ke pesantren, kemudian saya tak dikirim ke Mesir, mungkin sekarang saya ini udah jadi hantu. Tapi mak saya sayang. Dikirimnya saya ke pesantren, walaupun tak tamat. Masuk ini cabut, masuk ini lari, masuk sini tak selesai. Akhirnya tamat Madrasah Aliyah Air Molek Indragiri Hulu. Sekarang semua pesantren tempat saya lari itu mengakui saya sebagai alumninya. Hebat tak tuh? Ini bukan Ustaz Aceh-Aceh nih. Tamat saya Aliyah, masuk IAIN. Tak selesai IAIN, pergi ke Mesir. Selesai ke Mesir, masuk Universiti Kebangsaan Malaysia. Tak selesai Malaysia, pergi ke Maroko. Selesai Maroko, pergi ke Sudan. Mau sidang di Sudan, kurang 4 bulan. Balik, bulan 12, pergi lagi. Umur 43 tahun, tetap juga masih sekolah lagi. Ini tiba-tiba datang anak SMP. Ustaz, saya mau nikah. Apa? Mau kucampakkan aja ke laut. Sabar-sabar kalian sekolah di sini, hafal Quran, taman SMP, taman SMA. Anak yang hafal Quran taman SMA dapat beasiswa full di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Takbir. Bayangkan anak ustadz yang jilbabnya panjang, auratnya tertutup, sedap pula suara menyanyi Javin, lalu kemudian hafal Quran 30 juz, tamat SMA Darul Fikri, dapat beasiswa ke Jogja, dokter spesialis, pulang kerja di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Abdul Somad udah duduk di kursi roda. Waktu didorong masuk, datang dokter. Datang, tengok, dokter. Siapa kok dokter? Ustaz, ini Ustaz Somad, silakan masuk, cepat masuk urusannya. Ente siapa kok kenal sama saya? Saya alumni Darul Fikri dari Meranti Ustaz. Kerja di sini? Iya Ustaz, tapi tamat pesantren. Dulu setelah tamat dari Darul Fikri, saya ke Fakultas Kedokteran dan sekarang dokter spesialis di sini. Saya dulu heran, kenapa lah anak-anak ini kalau ditanya, mau jadi apa? Jadi dokter. Ternyata yang memberikan bantuan pertama kemari 150 juta tahun lalu adalah ID, Ikatan Dokter Indonesia. Ada satu lagi ID, Ikatan Dukun Indonesia. Nah, itu neraka jahanam tempatnya. Jangan berkawan sama hantu, sama setan. Dokter! Dulu selalu saya tanya, mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi apa? Jadi dokter. Saya heran. Kenapa anak-anak ini semua mau jadi dokter? Sekarang setelah punya jamaah banyak dokter, barulah saya paham. Tukang yang membangun masjid itu pakai martil besar, kolompang. Dari pagi sampai sore bertukang, berkeringat, berpeluh. Gaji sehari 70.000. Dokter, martilnya kecil aja. Pukul-pukulnya lutut sedikit 7 juta. Lutut kanan 7 juta. Buka telinga apa? Ada sarang laba-laba. Buka mulutnya 5 juta. Takutlah pasien tadi menutup. Karena buka 5, tutup 5. Sekarang saya tanya, anak-anak Ustadz mau jadi dokter? Mau jadi dokter. Dokter spesialis masuk ke dalam ruangan, jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudhu sholat duha. Tadi malam dia ngulang hafalan. Masuk dia ke dalam ruang ICU yang banyak orang mau sakratul maut itu. Di ruang ICU itu lagunya cuma satu, setengah napasku pergi.
Masuklah dokter spesialis alumni Darul Fikri tadi. Masuk dia bawa jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tenang semua yang di ruang ICU itu. Surat Yasin kalau dibacakan di ruang ICU 2 gondang. Kalau tak sehat mati. 3 anak, 1 orang kaya, 1 pejabat, 1 orang hebat, tapi tak bisa menolong ayah emak di ruang ICU. Yang 1 hanya menengok, macam menengok kucing. Yang 1 lagi pula menangis, mama. Kejap-kejap, mama. Yang 1 lagi tak tahu mau buat apa, ambil HP, dipotonya mak tadi. Cik, emakku sedang sakit. Bagi teman yang kasihan, tolong like and share. Yang 1 pula datang pula cucu streaming. Nenek, senyum nek, senyum nek. Kenapa mereka tak tahu menjenguk orang sakit? Padahal mestinya dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyehatkan. Isfi mardona, sembuhkan